Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Rahmawati dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta dengan NIM 14016230059. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat suatu video untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Landasan dan Kerangka Filosofis PKN dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Yuyus Kardiman MPD dan Bapak Fauzi Abdillah SPD MPD. Tema yang akan saya sajikan ialah filsafat pendidikan sosio-rekonstruksionisme. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita ke pembahasannya. Dalam pembelajaran LKF PKN, saya ini mempelajari bahwa pendidikan itu berperan penting dalam mendorong perubahan sosial. Karena pada dasarnya pendidikan itu harus dapat mengelola sekolah dengan baik, memelihara mutu serta responsif terhadap adanya tantangan dan mengantisipasi perubahan yang semua serba cepat dan terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian daripada itu, pendidikan ini dapat menyadarkan kita dalam berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Pendidikan ini membuka mata kita dalam perwujudan jati diri bangsa yang terpelihara. Selanjutnya, sebagai calon guru PPKN, kita juga dapat menjadi wadah itu menambah nilai pendidikan terhadap siswa-siswinya. Karena guru merupakan kunci utama yang memegang peran penting dalam proses pembelajaran menuju perubahan sosial. Kemudian sebagai guru kita juga harus mampu menjadi lebih kreatif seperti mengintegrasikan penggunaan teknologi dan informasi dalam pembelajaran yang tepat untuk peserta didik. Saya memaknai pendekatan kritis dan reflektif dalam pendidikan selama perkuliahan dengan cara mempelajari lebih lanjut terkait diri sendiri. Saya juga lebih sering berdiskusi dengan teman-teman saya dan hal ini bukan hanya terkait pembelajaran, tetapi juga ada sesi di mana pembahasan mengenai hal pribadi dan juga akademis masing-masing daripada kita. Dalam kelas ini saya juga lebih aktif karena adanya tuntutan untuk berpikir secara kritis dan membangun komunikasi antar sesama mahasiswa maupun dengan dosen. Salah satu contoh konkret daripada aktivitas perkuliahan dalam berpikir kritis tentang realitas sosial ialah saya lebih memiliki pemikiran terbuka terkait sesama manusia. Dan seperti apa yang Profesor nyatakan bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang bisa memberikan sesuatu. Nah, daripada itu kita harus memiliki niat baik dan bisa memberikan kemaslahatan bagi sesama dan dunia agar dapat terjadinya sebuah kesejahteraan. Jika saya menjadi dosen mata kuliah ini di masa depan, maka saya akan menjadi seperti Bapak Fauzi begitu. Saya akan memberikan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, di mana mahasiswanya dituntut untuk dapat berpikir kritis dalam mata kuliah ini. Mahasiswa ikut andil dalam diskusi dan juga dapat mengeluarkan isi hati mereka masing-masing terkait menghadapi isu masalah sosial. Selanjutnya, strategi yang dapat saya gunakan ialah menciptakan sesuatu yang menarik minat daripada mahasiswanya, mencoba untuk mencari isu yang sedang sangat diminati oleh para mahasiswanya. Maka daripada itu, mereka akan senang jika yang dibahas itu topik yang mereka tahu, dan ketika terjadi adanya pertanyaan, maka mereka dapat saling berdiskusi dan saya akan mengikuti alur yang ada. Sesungguhnya teknologi yang digunakan untuk mendukung pembelajaran pada rekonstruksi sosial ialah dapat berupa seperti Quizizz, Powtoon, dan juga Canva. Alasan saya mengambil Quizizz, Powtoon, dan juga Canva ialah agar mahasiswa ini tidak bosan dalam pembelajaran. Sebab dari apa yang saya alami ketika ada quiz dadakan, saya tidak merasa cemas jika quiz tersebut melalui Quizizz. Berbeda halnya quiz melalui Google Forms, saya merasa bosan karena yang dapat dilihat hanyalah tulisan-tulisan saja. Berbeda dengan Quizizz di mana kita selesai memencet satu soal maka akan muncul sebuah meme yang sangat menyegarkan mata. Selanjutnya untuk Powtoon, saya lebih memahami isi daripada materi karena animasinya. Sama halnya dengan Canva, di mana ketika membuat suatu PPT maka kita dapat menentukan menggunakan tema yang ingin kita buat. Daripada itu, lebih tepatnya semua yang saya berikan ialah belajar sambil bermain agar mahasiswanya tidak merasa bosan.
Pemikiran ini terjadi karena saya orang yang mudah bosan. Ketika bosan, saya akan mengantuk dan hal ini dapat mempengaruhi perkuliahan saya sendiri. Pastikan bahwa nilai demokrasi seperti keadilan dan kesetaraan tercermin dalam perkuliahan saya melalui diskusi. Kemudian di mana saya semua orang ini berhak atas pendapatnya masing-masing, walaupun itu perempuan maupun laki-laki. Mereka dapat berargumen dalam pembelajaran saya tanpa perlu ragu mengenai pendapat mereka masing-masing. Tetapi perlu diingat bahwa mereka menyampaikan pendapatnya harus menggunakan kata-kata yang sopan dan meminta izin jika ingin menginterupsi. Kemudian saya juga akan membebaskan mahasiswa saya dalam pemilihan kelompok tanpa perlu dispin maupun saya sendiri yang membaginya. Sebab banyak dari mahasiswa yang merasa ketika terdapat mahasiswa lain yang notabene malas ataupun dapat disebut juga penghambat, mereka yang seharusnya dapat terbang tinggi hanya karena satu mahasiswa yang lainnya terkena dampaknya. Saya akan mengevaluasinya dengan cara memperhatikan seluruh mahasiswa agar mereka dapat mengetahui kekurangan daripada diri mereka masing-masing. Kemudian ketika ada mahasiswa yang kesulitan untuk mengungkapkan pendapatnya, maka saya akan mengajarinya dengan tidak menekannya, tetapi diberikan arahan kepadanya bahwa kita di sini sama-sama belajar. Wajar jika salah dalam mengungkapkan pendapatnya. Kemudian juga saya akan mencoba membuat sebuah ruang diskusi di mana sudah sejauh mana mereka memahami terkait kesadaran sosial dan mengenai proses demokrasi. Ketika terdapat mahasiswa yang belum memahami hal tersebut, maka saya akan dengan siap mengajarinya kembali di lain kesempatan jika terdapat waktu tersisa. Dan yang dapat mengikutinya siapapun yang mau mendengarkan kembali terkait materi tersebut. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.